Sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Oh enggak, itu dong. Begini, bro, saya bantah keras ya. Kalau kita mau ngomong itu, kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan loh, ataupun Mas Gibran. Yang berkuasa kan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi efek ini, sorry, karena ini personal. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo, ya. Sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Enggak, jadi artinya gini, bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang tapi jabatannya, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan, bukan personnya. Saya adalah orang yang sangat tidak setuju sekali dengan pendapat Adian Apitupulu. Bagi saya, Adian akhir-akhir ini sudah buta fakta ya. Tidak usah jauh-jauh kalau Adian katakan bahwa survei kepuasan publik atau rakyat yang mencintai Jokowi cuma karena soal jabatan Jokowi sebagai presiden, bukan karena Jokowinya. Apalagi sampai Adian katakan nol kecintaan rakyat kepada Jokowi kalau tidak lagi jadi presiden. Itu adalah logika yang kebalik bagi saya. Jokowi dicintai rakyat itu bukan masalah jabatannya pemirsa, tapi masalah Jokowi berperan sesuai dengan jabatannya. Buktinya saja, banyak orang memilih Pak Prabowo itu karena ada Pak Jokowinya, bukan karena ada jabatan Jokowinya. Karena Jokowi itu sudah mau lengser soalnya, bukan karena ada siapa-siapanya. Kalau Adian katakan Jokowi itu disukai cuma karena jabatan, itu salah kaprah. Buktinya, subscriber di channel ini, di Movila yang sudah ratusan ribu, ini murni adalah pecinta Pak Jokowi. Masih belum dengan channel-channel fans Pak Jokowi yang lain yang sudah jutaan subscriber. Ini contoh kecil saja. Kalau Adian katakan pengaruhnya Jokowi cuma karena jabatannya, itu Adian mungkin lagi meram atau lagi mabuk ya. Apa Adian nggak sadar kalau Jokowi itu selalu menang dalam pencalonan entah wali kota, gubernur, bahkan 2 kali terpilih jadi presiden? Apakah itu Jokowi sudah punya jabatan sebelum-sebelumnya hingga sampai ke titik itu? Mau bilang berkat PDIP, Jokowi bisa jadi terpilih di beberapa kontestasi? Ya tidak. Karena sebelumnya Megawati sebagai ketum PDIP, ya ini sudah Megawati lawan SBY tumbang berturut-turut, kalah sama SBY. Bahkan sekelas gubernur DKI aja, PDIP itu kalah sebelum Jokowi. Baru Jokowi hadir sebagai calon gubernur DKI, PDIP baru bisa menang. Tapi setelah Jokowi jadi presiden menang lawan Demokrat dan Gerindra yang tidak seperti ketum PDIP atau Megawati yang selalu kalah sama Demokrat. Nah, hadir Ahok yang menggantikan posisi Jokowi sebagai calon gubernur di 2017 yang diusung oleh PDIP dan pada akhirnya tumbang kembalilah PDIP. Jokowi mencalonkan lagi sebagai presiden kedua kalinya. Jokowi tetap dengan kepuasan publik dan terpilih lagi sebagai presiden. Malah Megawati bilang kalau Jokowi tidak ada PDIP bukan siapa-siapa. Nyatanya ketika Jokowi keluar dari PDIP, Megawati yang bisa apa? Bisa apa ya Megawati? Berapa tahun PDIP itu jadi oposisi? Siapa yang menyelamatkan PDIP? Siapa yang membawa PDIP menang di DKI dan sampai ke tingkat presiden? Adian ngaca loh, ngomong jangan sembarangan. Jangan katakan Jokowi jadi kuat karena jabatan atau menjadi penguasa. Jangan, Jokowi itu mampu taklukkan SBY di Pilpres pertama waktu dia tidak menjadi apa-apa. Pantas ya PDIP itu kalah di 2024 ini di pencalonan presiden dan bahkan ditinggalkan oleh beberapa partai tidak mau bergabung dengan PDIP. Ya karena seperti ini loh. Politisi PDIP-nya ini memang tidak tahu data, tidak tahu fakta. Pantas kata Bambang Pacul, PDIP itu kalah ya karena memang seperti ini kelakuannya. Hasto juga sembarangan menyebarkan narasi-narasi yang cuma hanya mengambil dari X dan lain sebagainya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan data-datanya. Terakhir, karena nanti bulan depan tanggal 20 Oktober saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit ya. Dan mohon maaf, pun pangapunten kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke?
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah. Saya barusan dibilangin anak saya kalau ada Bapak Jokowi saya langsung turun ke sini. Ya, Bapak sehat selalu, Bapak Jokowi sehat selalu, Ibu juga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Ya Allah. Terima kasih Pak ya. Beliau nanya harga bawang sama bawang putih. Ya, rasanya sih senang. Ya, nggak nyangka kalau mau lewat sini. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Beliau mau berkunjung ke Pasar Sukoyono. Seneng, soalnya saya umur baru ini, baru ketemu presiden satu kali ini. Dulu Pak Habibie, cuma kan di sana. Ya semoga panjang umur, sehat sak keluarga, gitu aja. Sumpah. Ya gantian. Dipanggil. Saya tanya balik, kalau bapaknya bukan presiden, ada nggak partai yang mau usung? Iya juga ya. Kalau Gibran ini bukan anaknya presiden, ada nggak ya partai yang mau usung? Anaknya mantan presiden, ibunya ketua umum partai besar yang kemarin itu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Ketua DPR RI, pernah jadi menteri Bu Puan ini, pernah jadi ketua DPP PDIP, banyak tuh baca sendiri. Kenapa ya nggak ada partai yang mau mengusung Bu Puan ini, bahkan partainya sendiri gitu? Kenapa? Ini juga Mas AHY, anaknya mantan presiden 2 periode. Sekarang Mas AHY ini ketua umum partai. Iya, dicalonkan sebagai cawapres kemarin. Hampir jadi cawapresnya Pak Anies, tapi ya tahu sendiri ya ceritanya seperti apa. Ini cuman partainya sendiri yang mau mencalonkan Mas AHY ini buat jadi cawapres gitu. Partai-partai yang lain kemana? Kenapa kagak ada yang mau nyalonin gitu? Padahal ini anaknya mantan presiden juga gitu. Kenapa? Sepeda ini akan saya berikan pada santri yang bisa menjawab pertanyaan saya. Tunjuk jari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Askal Fikri dari Pekalongan. 3 saja, nama menteri nggak apa-apa, nama pendeknya nggak apa-apa, boleh. Pak siapa? Siapa? Nomor 1 Bu Megawati. Nomor 2 Ahok. Nomor 3 Prabowo. Udah ambil sepedanya.